Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Ibnu Fadil Iriansyah, nomor induk mahasiswa 211250100. Sore ini saya akan mempresentasikan asesmen tengah semester dengan nama mata kuliah Manajemen Pergudangan dari kelas 11E dengan nama dosen pengampu Ibu Dr. Erna SCMT di semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 di program studi Magister Manajemen Logistik. Soal pertama di ATS ini adalah mengenai PT Translog yang mengalami permasalahan pada penyimpanan materialnya, di mana perusahaan ini menyimpan berbagai barang konsumen, di mana saat ini perusahaan memiliki proyek untuk menyimpan 10 jenis barang spare part dengan satu customer perusahaan X dengan luas gudang misalkan 5.000 meter persegi. Dan ada 4 permasalahan utama, di mana penataan rak tidak sesuai dengan frekuensi pengambilan barang, pas atau slow moving campur dengan dampak waktu picking meningkat 75%. Jalur forklift sering terhalang oleh palet sementara sehingga terjadi antrian sekian dan risiko kecelakaan. Berikutnya adalah penyimpanan secara random sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan barang meningkat 18%. Dan terakhir, beberapa barang fast moving ditempatkan jauh dari receiving area sehingga lead time outbound menjadi lebih lama. Ini terjadi dalam 3 bulan terakhir sehingga mengakibatkan kendala di operasional. Ini adalah list 10 item spare part dan terdapat 5 ruangan yang diperlukan dalam aktivitas di gudang, yaitu ruang receiving, ruang storage, ruang sortation, ruang packaging, dan ruang shipping. Ukuran setiap ruangan pergerakan muatan barang yang diangkut maupun biaya dapat diasumsikan. Dan manajemen meminta solusi penataan ulang tata letak kapasitas gudang dan sistem penyimpanan agar dapat meningkatkan efisiensi waktu, operational packing, dan put away. Yang kedua, mengurangi tingkat kesalahan pengambilan barang, dan ketiga, meningkatkan utilisasi ruang gudang secara optimal. Berikutnya adalah ringkasan masalah utama. Berdasarkan soal, permasalahan inti berada pada layout, slotting, dan sistem penyimpanan dengan dampak kuantitatif yang jelas. Ini adalah permasalahannya, dan ketika kita melihat ini, masalahnya terjadi bukan karena kapasitas, melainkan inefisiensi desain sistem gudang. Dan ini adalah pendekatan teori manajemen pergudangan yang direkomendasikan. Pertama adalah rekomendasi disusun menggunakan kombinasi teori berikut. Pertama adalah warehouse layout planning theory, yang berikutnya BC, analysis dan slotting strategy, berikutnya dedicated versus random storage system, dan keempat material handling dan safety management, dan terakhir space utilization dan law principle. Rekomendasi penentuan tata letak gudang, prinsip dasar warehouse layout planning. Di sini mengacu pada prinsip minimize travel distance dan smart layout gudang harus mengikuti alur proses berikut. Seperti pertama adalah receiving, dia harus berdekatan dengan storage fast moving. Berikutnya ada storage, dibagi berdasarkan fast, medium, dan slow moving. Berikutnya sortation, ini adalah transisi antara storage dan packaging. Berikutnya adalah packaging dekat dengan shipping. Shipping sejajar atau satu sisi dengan receiving. Receiving, dia menggunakan flow atau U-flow. Pilihan layout yang disarankan adalah U-flow karena mengurangi jarak tempuh forklift, memudahkan kontrol inbound outbound, dan cocok untuk gudang sewa dengan variasi SKU terbatas. Ini adalah ilustrasi dari U-flow layout di gudang. Dan berikutnya adalah rekomendasi sistem penyimpanan. Analisis ABC Inventory Classification. Di sini adalah ilustrasi dioptimasi tata letak gudang PT Translog yang dimulai dari shipping area. Ini adalah storage yang dibagi ada 3 zona. Dan di sini adalah sortation packaging yang dekat dengan zona C atau slow moving, dan juga di ujung adalah shipping area. Di sini kita menggunakan 3 kategori, frekuensi tinggi, sedang, dan rendah dengan proporsi 20%, 30%, dan 50%. Implikasi sorting di zona A, B, dan C, penempatan zona A di paling dekat ke receiving dan shipping, zona B ke area tengah, dan zona C ke area terjauh atau rak atas. Di sini masalah fast moving jauh dari receiving langsung terselesaikan. Ini adalah list yang diambil dari soal ini. Di sini ada kategori A 78%, kategori B 2 item ya 14% kurang lebih, dan kategori C ada 6 item atau kurang lebih 8%. Dan di sini kategori A atau item B dan E kontribusi ini sampai 78,44%, wajib ditempatkan di kategori shipping dan shipping, dengan dedicated storage dan di rak bawah, dan kontrol dengan ketat. Saya lakukan sering antara 1 minggu sampai daily maupun weekly. Kategori B ada 2
item nilai sedang, area tengah gudang, dan control tukang regular sekitar monthly. Kategori C ini ada 6 item, nilai rendah tapi jumlah item banyak. Nah, ditaruh di rak atas area terjauh dengan kontrol sederhana paling cepat mandi. Berikutnya adalah prinsip teori yang digunakan untuk layout. Di sini terkait dengan pengaitan dengan ABC, ABC teori. Di sini item dengan frekuensi nilai tinggi ditempatkan dekat titik proses utama, dan A dekat, B menengah, dan C jauh. Dan berikutnya untuk material handling, meminimalkan jarak tempuh dan waktu handling, dan terkait dengan specialization, fast moving di area mudah diakses dan aman. Di sini ada integrasi ABC layoutnya ke UFlow. Di sini implementasi ABC dalam U-shape, kategori A dekatnya receiving dan shipping, kategori B di area transisi, dan kategori C di area belakang dan tengah ke atas. Manfaatnya, picking time akan turun, lead time outbound akan turun, dan congestion atau kemacetan dan karena traffic forklift juga turun. Di sini akan mengurangi jumlah tempuh forklift dan picker secara signifikan. Berikutnya adalah sistem penyimpanan yang direkomendasikan, dikombinasi dedicated dan class-based storage. Yang kita rekomendasi oleh dedicated storage untuk fast moving A dan class-based storage untuk B, kategori B and C. Manfaatnya, random storage terbukti meningkatkan error picking di 18% dan dedicated storage memudahkan visual control dan standarisasi. Berikutnya adalah prinsip material handling. Mengacu pada prinsip safe, track, dan segregated flow, direkomendasikan lebar ESO forklift minimal 3,5 sampai 4 meter. Dan dilakukan larangan palet sementara di jalur utama dan disediakan buffer zone khusus untuk inbound dan outbound. Dan juga menggunakan floor dan marking. Ini adalah contoh penggunaan marking dan signage berdasarkan warna dan tanda. Dan ini adalah ilustrasi lebar yang disarankan dan juga ada jalur pedestrian untuk pekerja di dalam warehouse. Di sini masalah antrian dan forklift dapat diselesaikan. Berikutnya adalah pengurangan error picking, pendekatan sistem dan visual control. Kita ada fix location, itu fungsi untuk mengurangi salah ambil, dipasang label di rak dan bin untuk mempercepat identifikasi, dan dilakukan color coding zone, itu untuk visual guidance di dalam warehouse, dan dilakukan one SKU di one location, ini untuk dedicated item material untuk fast moving dengan untuk memastikan akurasi tinggi. Target resist adalah error picking turun dari 18% ke kurang dari 5%. Optimasi utilisasi ruang gudang. Strateginya adalah menggunakan vertical space atau rak bertingkat, dan fast moving ditaruh di rak bawah, dan slow moving taruh di rak paling atas, dan menghindari over ISO atau lebar dari antara beam satu ke yang lain tidak sesuai dengan desain palet. Ya, istilah terlalu lebar tanpa fungsi. Di sini adalah contoh slow moving dia atau kategori C di paling atas, medium moving di B atau di tengah kategori B, fast moving atau kategori A di paling bawah yang mudah diakses. Di sini dari sisi ruang meningkat tanpa menambah luas gudang. Berikutnya adalah ringkasan solusi integrasi. Di sini adalah tujuan manajemen, efisiensi waktu, solusinya adalah ABC slotting ditambah dengan U-flow layout, dan berikutnya untuk akurasi picking dengan dedicated storage dan visual control sebagai guidance, dan juga utilisasi ruang untuk vertical racking dan cross-based storage. Keselamatan dengan melakukan clear ASL dan buffer zone. Masalah awal, picking lama, solusi di layout ini adalah fast moving dekat dock, error tinggi dedicated location, jalur macet di ASL bersih dan buffer, dan di time lama menggunakan alur U-flow. Summary-nya adalah permasalahan PT Transport tidak disebabkan oleh keterbatasan gudang, melainkan oleh ketidaktepatan desain tata letak dan sistem penyimpanan. Dengan menerapkan prinsip warehouse layout planning, ABC analisis dan material handling yang terus perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan kesalahan pengambilan, dan menekan risiko kecelakaan, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang gudang secara signifikan. Berikutnya ini adalah soal kedua, PTX adalah perusahaan logistik 3PL yang mengalami banyak masalah terkait integritas isu. Di antaranya banyak produk yang rusak dan hilang di gudang, rasa permintaan rendah, menunjukkan stok lebih, sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkat dan berpotensi tidak dapat dijual. Yang diminta adalah strategi atau kebijakan apa yang dilakukan perusahaan untuk pengendalian persediaan dan mengatasi permasalahan tersebut. Kami menawarkan di sini kita lihat analisis permasalahan adalah masalah integrity stock. PTX menunjukkan dua angka utama
kelemahan kontrol fisik dan sistem, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang. Berikutnya adalah kebijakan persediaan tidak optimal. Ini terjadi mengakibatkan overstock, low inventory, turnover, risiko keluarsa. Oleh karena itu, solusi harus mencakup pengendalian operasional gudang dan kebijakan manajemen persediaan. Di sini harus melibatkan tim tidak cuma dari warehouse sendiri, tapi dari inventory control, dari PPAC, dan tim lainnya. Berikutnya adalah, ini adalah strategi dan kebijakan pengendalian persediaan yang direkomendasikan ialah menggunakan penerapan ABC Analysis dan Cycle Counting. Tujuannya meningkatkan akurasi stok dan fokus pengendalian. Kebijakan yang dilakukan adalah klasifikasikan item menjadi ABC. Ini adalah teori Pareto berdasarkan nilai dan frekuensi pergerakan. Kita terapkan cycle counting untuk item A, yang tertinggi adalah di atas 70% adalah harian atau mingguan, item B bulanan, dan item C dilakukan setiap 3 bulan. Dampaknya adalah mengurangi kehilangan, meningkatkan akurasi data stok, dan menguatkan integritas persediaan. Ini relevan langsung untuk masalah barang yang hilang. Berikutnya adalah penerapan FIFO secara ketat. Tujuannya menurunkan risiko kadaluarsa dan produk tidak dijual. Kita akan gunakan FIFO, gunakan FIFO untuk produk dalam masa kadaluarsa dan sistem picking wajib untuk menghitung base expiry date generated by WLMS. Dampaknya adalah menurunkan dead stock dan menekan potensi write-off akibat expired. Di sini menjawab masalah stok mendekati kadaluarsa. Berikutnya adalah penetapan safety stock dan order point yang rasional. Ini bisa dilakukan oleh tim PPAC dengan tujuan menghindari overstock dan meningkatkan pembahasan over. Kebijakannya adalah hitung safety stock berdasarkan variabilitas demand, lead time, dan tetapkan order point berdasarkan data historis, dan hindari kebijakan buffer stock berlebih tanpa data statistik. Dampaknya adalah menurunkan stok berlebih, meningkatkan putaran persediaan, dan mengurangi biaya simpan. Berikutnya adalah penguatan sistem dan teknologi dengan WMS dan untuk traceability. Tujuannya adalah meningkatkan visibilitas dan akurasi stok. Kebijakannya adalah implementasi WMS menggunakan barcode atau QR code dan lokasi bin yang fix, dan setiap transaksi inbound-outbound harus recorded. Dampak mengurangi human error, meningkatkan stock integrity, dan memudahkan audit stok. Berikutnya adalah peningkatan kontrol fisik dan keamanan gudang. Tujuannya adalah menekan kehilangan dan kerusakan fisik. Kebijakannya adalah area gudang dibagi menjadi rest dan control zone. Implementasi dilakukan dengan CCTV dan access control untuk setiap area. Dilakukan segregation of duty dan standar penanganan barang atau menggunakan SOP dengan membuat SOP handling. Dampaknya mengurangi kehilangan akibat fraud, menekan damage karena handling yang buruk. Berikutnya adalah penetapan KPI inventory integrity. Tujuan menjaga konsistensi kinerja pengendalian dan pengendalian persediaan dengan KPI yang disarankan adalah inventory accuracy, tentu itu dilakukan di warehouse, dan inventory turnover, dibantu dengan TPPAC dan shrinkage rate, rate kehilangan dari material, dan expired obsolete stock impact dari kadaluarsa. Kebijakannya adalah KPI dimonitor rutin dan dihubungkan dengan evaluasi kinerja gudang dan dapat dijadikan penilaian untuk masing-masing karyawan bekerja di warehouse. Berikutnya adalah kolaborasi dengan customer 3PL. Tujuannya menyelaraskan level stok dan demand, kebijakan review stok rutin dengan customer, penyesuaian replenishment plan, dan sharing data. Demand dan forecast, dampaknya adalah menghindari overstock, mengurangi risiko barang tidak terjual. Nah, ringkasan strateginya adalah barang hilang. Permasalahan barang hilang rusak, strategi utamanya adalah menggunakan Pareto ABC, cycle count, dan security, stok berlebih dengan safety stock dan ROP, risiko expired dengan FIFO, data stok tidak akurat dengan WMS dan barcode, dan penyebutan rendah dengan KPI dan demand collaboration. Permasalahan integritas ini, perusahaan logistik retail tidak hanya disebabkan oleh faktor operasional gudang, tetapi juga oleh kebijakan pengendalian persediaan yang berbasis data. Dengan menerapkan SFEDC, kebijakan FIFO, perhitungan safety stock, dan reorder point yang tepat, serta didukung oleh sistem WMS dan kontrol fisik gudang, perusahaan dapat meningkatkan akurasi stok, meningkatkan kehilangan dan kerusakan, serta meningkatkan perputaran persediaan secara signifikan. Ini adalah kesimpulan untuk kelas 2. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan referensi di bawah ini. Terima kasih.